Baik, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita seperti yang kita tahu ya, di dunia ini hampir semua orang itu membutuhkan relasi karena memang kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Namun sebenarnya pada kenyataannya semakin dekat kita sama seseorang, itu pergesekan atau konflik itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari ya. Pergesekan antar sesama itu bisa terjadi di mana aja. Ada yang di keluarga, ada yang di tempat kerja, atau bagi teman-teman yang masih studi, ada bisa terjadi pergesekan dengan teman-teman di kampus atau di sekolah. Dan juga tidak dapat dihindari dapat terjadi pergesekan antar sesama jemaat di dalam gereja. Nah, tanpa respon yang benar itu, situasi ini akan jadi sesuatu yang nggak nyaman dan membuat kacau. Oleh sebab itu, dapat mengganggu jalannya komunitas di dalam gereja. Nah, pasti yang jadi pertanyaan kita semua ya Bapak Ibu, bagaimana kita merespon setiap gesekan yang ada dengan tepat, sehingga relasi yang manis itu dapat tetap terjaga. Pasti setiap kita pengen punya relasi yang tetap manis ya. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dan Tuhan bisa menemukan jawabannya di webinar malam kali ini. Baik, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan profil pembicara, profil Pak Budianto Lim. Iya, ini ada sedikit singkat profil mengenai Pak Budianto Lim. Pak Budianto Lim menaati panggilan Tuhan dengan mengundurkan diri dari pekerjaannya di BCA, lalu menyelesaikan 3 tahun sekolah Alkitab di Singapura Bible College. Lalu Pak Budianto mendapat kesempatan melayani jemaat di Gereja Presbyterian Usik Batok, Singapura dari tahun 2004 sampai 2017. Pak Budianto kembali ke Jakarta melayani sebagai dosen teologi praktika ibadah setelah menyelesaikan MTH Perjanjian Lama di Gordon Conwell Theological Seminary dan Doctor of Worship Studies di IWS. Lalu membuka konsentrasi studi S2 ibadah pelayanan gerejawi di STT Reform Indonesia sampai sekarang. Dan Pak Budianto Lim juga memulai pelayanan pengabdian masyarakat melalui Corandeo Worship Center. Baik, pasti Bapak Ibu Saudara semua sudah nggak sabar untuk memulai webinar malam ini. Tapi sebelumnya saya akan menginfokan sedikit aturan untuk malam ini, untuk webinar malam ini. Nanti akan ada dibuka sesi tanya-jawab setelah materi dari Pak Budianto. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya, itu bisa menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat Zoom ini. Nanti akan saya bantu bacakan ketika sesi tanya-jawab. Namun, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ingin bertanya secara langsung, nanti juga akan dipersilahkan, Bapak Ibu boleh raise hand di aplikasi Zoom ini. Nanti saya persilahkan untuk menyalakan mic dan bisa bertanya langsung ke Pak Budianto Lim ya. Nanti pada saat sesi tanya-jawab, nanti akan saya info lagi ketika sudah memasuki sesi tanya-jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Pak Budianto Lim untuk menyampaikan materi yang ada. Silakan Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudari. Bersyukur banget. Saya nggak ingat kalau Ibu Margaret itu cerita bahwa teman-teman dari Kalimantan juga bakalan ikut ya. Saya pikir cuma Kelapa Gading gitu loh. Ya, jadi tapi saya bersyukur sekali saya bisa punya kesempatan untuk melihat lewat Zoom ini. Saya ingat mungkin 2 tahun yang lalu ya, kita ketemu di Geraha GPMBRI pas ada sidang raya ya. Itu 2018 atau 2019 ya? Kita udah kelamaan di rumah soalnya nih. 2018, Pak. 2018 ya. Nggak berasa ya 3 tahun ya. Luar biasa ya. Bersyukur sekali bisa punya kesempatan. Ada beberapa wajah yang saya tentu samar-samar ya ingat ngeliat waktu itu gitu ya. Nah, kita akan sama-sama masuk ke dalam tema ini. Dan tema yang diberikan kepada saya seperti yang ada di slide, defense mechanism. Nah, ini tema seru juga nih ya. Bahkan mungkin apa yang kita bicarakan, renungkan, diskusikan menjadi sebuah dinamika yang belum tentu bisa ketemu jawaban pakai formula dan sebagainya, karena namanya relasi manusia itu bukan ilmu eksakta gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, tema malam ini bukan ilmu eksakta seperti yang tadi saudari Jessica katakan, karena tema defense mechanism memang ada di dalam
ranah ketika kita berelasi sosial, ya. Nah, tentu pelayanan rohani di gereja adalah konteks sosial di mana wujud defense mechanism sangat banyak kita temukan, ya. Kalau kita jujur, ini banyak sekali kejadian di dalam konteks pelayanan. Nah, perlu saudari ketahui bahwa topik defense mechanism bisa dibahas dari sisi psikologis. Karena istilah ini dimunculkan oleh Sigmund Freud, ya, oleh Sigmund Freud di akhir abad 19. Tetapi kemudian anaknya, ya, anak perempuan bernama Anna Freud yang menuliskan buku secara lebih komprehensif mengenai ego dan mechanism of defense. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa sekali karena memang ini topik yang begitu penting dalam relasi sosial, apalagi dalam konteks pelayanan. Nah, tentu Bapak Ibu tahu persis saya bukan psikolog. Ya, saya bukan psikolog, jadi saya nggak mungkin membawa Bapak Ibu ke dalam topik ataupun teori-teori psikologi. Tetapi, saya adalah seorang teolog biblika dan menggembalakan jemaat atau sekarang menggembalakan mahasiswa-mahasiswi. Jadi yang saya akan lakukan adalah saya akan mengajak Bapak Ibu Saudari untuk melihat wujud atau bentuk defense mechanism yang sangat eksplisit dan mendarat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam cerita Raja Saul. Nah, tentu dalam proses ini saya akan tetap sebutin istilah-istilah psikologi, dan sebelumnya saya minta maaf kalau ada di antara Bapak Ibu yang adalah psikolog, ya, dan merasa apa yang saya sebut itu kurang tepat atau bahkan salah. Silakan nanti di dalam sesi tanya jawab saya dikoreksi. Nah, yang penting biarlah melalui proses ini kita semua bisa menjadi pelayan Kristus yang lebih baik dalam mengenali diri dan berelasi dengan anak-anak Tuhan lainnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau minta pimpinan Roh Tuhan sekali lagi. Kita akan berdoa. Namun, saya mau minta Bapak Ibu semua ikuti saya berdoa kalimat per kalimat. Anda nggak usah buka mikrofon, ya, karena buka mikrofon nanti semuanya kayak kusut suaranya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ikuti saya berdoa. Anda buka suara kecil-kecil berdoa di tempat masing-masing, ikuti saya. Karena topik yang kita bahas ini membutuhkan kita jujur, Bapak Ibu Saudari. Jujur di hadapan Allah. Nah, mengikuti saya berdoa itu artinya saudara bukan sekedar dengerin orang lain berdoa. Tetapi Anda ikut berdoa. Ya. Jadi itu tujuan kenapa saya mengajak Bapak Ibu ikuti kata-kata doa saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa Surgawi. Mampukan kami untuk mempertahankan kelakuan yang bersih. Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Kami hendak merenungkan titah-titah-Mu. Memperhatikan ajaran-Mu yang benar. Ya Roh Kudus, singkapkanlah mata kami, supaya kami memahami petunjuk-petunjuk-Mu. Buatlah kami komitmen mengubah apa yang perlu. Bantu kami melekat padamu, Tuhan Yesus. Supaya kami terus memberi buah yang baik. Kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut hamba-Mu. Dan renungan hati kami semua.
Dengar seru doa kami ya Tuhan. Gunung batu dan penebus satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, menurut teori psikoanalitik yang dicetuskan oleh Freud, defense mechanism definisinya adalah ini. Unconscious psychological operation yang berfungsi untuk memproteksi diri dari anxiety producing thoughts and feelings. Ya, jadi seorang yang defensif gitu ya di dalam relasi sosial, sebenarnya dia sedang melindungi diri sendiri karena dia punya banyak kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Nah, dari mana kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan ini? Dari dua sumber pasti. Sumber internal, yaitu dirinya sendiri, dan sumber eksternal. Nah, sumber eksternal bisa macam-macam. Sumber internal juga bisa dilatar belakangi dengan berbagai macam latar belakang kehidupan seseorang. Nah, kita nggak bisa masuk sampai sedalam itu, saudara yang terkasih. Tapi yang jelas ini sebuah definisi yang penting. Ini sesuatu yang sifatnya unconscious psychological operation. Ya. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana yang unconscious ini bisa kita sadari ketika kita berelasi dengan rekan sepelayanan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Tetapi bukan impossible. Kita bisa belajar, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi pada dasarnya, ketika seseorang itu bersikap defensif, sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi. Karena sifat daripada seorang yang defensif sebenarnya instinktif dan intuitif. Karena dia pengen memproteksi diri. Nah, tapi ketika sikap defensif itu merusak tatanan komunitas, dalam hal ini gereja sebagai keluarga Allah, maka kita perlu periksa kenapa wujud defensif yang itu merusak atau menghambat pelayanan. Nah, kemudian definisi defense mechanism tersebut kan menekankan unconscious psychological operation ya. Simpelnya, orang yang defensif, seringkali dia nggak sadar kalau dia defensif. Dan ketika dikasih tahu dia itu defensif, biasanya dia tersinggung. Bahkan tergantung nih, karakter orang ini temperamental atau bukan. Kalau dia temperamental, bukan lagi tersinggung, dia marah balik. Malah kita yang ngomelin. Ya. Nah, ketersinggungan itu atau kemarahan orang yang defensif sebenarnya merupakan wujud lanjutan dari sikap defensifnya. Oleh karena itu, pelayan yang defensif memang nggak gampang untuk diajak ngomong, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau teman-teman satu gereja sepelayanan tidak mencintai rekan tersebut tanpa syarat, ya, kalau kita tidak mencintai dia dengan kasih yang tak menuntut, maka pelayanan kita ya bukan memberkati, tapi malah saling menyakiti. Dan saya kira ini realita yang banyak terjadi di dalam konteks gereja. Itulah alasan Paulus, kenapa Paulus mengajarkan mengenai kasih di dalam 1 Korintus 13, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan baik-baik, 1 Korintus 13 yang berisi mutiara pengajaran mengenai kasih, sebenarnya itu adalah jawaban atas konflik di dalam gereja. Karena ya konfliknya salah satunya adalah karena beda-beda karunia. Udah gitu kelompok jemaat yang satu menonjolkan karunianya, bahkan ada jemaat yang menonjolkan dia ikut siapa. Ya, kita bisa baca kitab Korintus. Saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, bahkan ada yang seolah-olah lebih benar. Saya ini golongan Kristus. Ya, lebih heboh lagi gitu kan. Kalau di Singapura, Bapak Ibu yang terkasih, ada gereja Presbyterian, ada gereja Bible Presbyterian. Seolah-olah yang Presbyterian itu nggak pakai Bible. Ya, jadi itu kekristenan tuh kayak begitu, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, jadi 1 Korintus 13 ketika Paulus berikan, sebenarnya ajaran kasih ini adalah pusat penanganan atas konflik di dalam jemaat Korintus. Nah, kita perlu baca 1 Korintus 13 itu dari
1 Korintus 11 sampai 14. Anda bisa lihat struktur yang saya tunjukin dalam slide. Masalah yang kelihatan dengan mata adalah masalah ibadah. Ya. Kemudian masalah ibadah itu salah satunya ya, atau salah duanya adalah pakaian sama perjamuan kudus. Udah gitu ada urusan karunia yang beraneka ragam tapi ribut. Nah kemudian Paulus bilang, kasih. Kalau kasih ini nggak diperhatikan, nggak dipraktekkan, ya jemaat nggak akan pernah bisa beres konfliknya, Bapak Ibu saya yang terkasih. Jadi pada saat Paulus memberikan ajaran di 1 Korintus 11 sampai 14, sebenarnya Paulus itu juga sedang melakukan defense mechanism. Tetapi Paulus melakukan itu dengan kesadaran akan identitasnya sebagai Rasul Kristus. Jadi urusan defense mechanism ini terkait erat dengan pengenalan diri kita. Tanpa kita konsisten menyelidiki diri, mengkritisi diri sendiri sebelum mengkritisi orang lain, maka kita nggak akan pernah bisa mengalami perubahan. Nah, saya sebut ajaran Paulus ini sebagai wujud defense mechanism seorang rasul karena menurut Freud yang namanya defense mechanism itu ada 12 macam, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan heran kalau kita ketemu teman yang defensifnya itu kok dia hari ini defensifnya begini, terus minggu depan atau minggu lalu defensifnya agak beda ya. Agak aneh nih, kenapa nih dia nih? Nah, karena ada 12 macam menurut Sigmund Freud ya. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, saya tidak akan bisa jelasin satu demi satu ya, karena sekali lagi saya bukan psikolog, tapi saya mencoba untuk memahami pergumulan Paulus ketika menasehati jemaat Korintus. Saya melihat bahwa Paulus itu kelihatannya melakukan apa yang disebut oleh Freud di nomor 4, identification. Jadi Paulus melakukan defense mechanism dengan tidak ikutan jadi bensin di dalam jemaat Korintus, ya. Dia tidak ikutan pecahin jemaat Korintus, tapi dia memberikan identification atas masalah yang dihadapi jemaat. Di-attach ke sesuatu yang positif, yaitu kasih. Dan bukan sekedar positif sebenarnya, tetapi bersumber dari diri Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, Paulus itu melakukan defense mechanism, tetapi berdasarkan pengenalan diri yang begitu dalam. Nah, yang sekarang saya pengen tunjukin adalah kisah Saul yang memberikan gambaran yang begitu gamblang, jelas, konkret, eksplisit mengenai defense mechanism. Ya. Bagaimana defense mechanism itu bisa menjadi fatal, bisa merusak ya rakyat yang dipimpinnya. Kalau dalam konteks kita, defense mechanism itu bisa merusak pelayanan dengan fatal. Nah, mengapa fatal? Karena klimaks tindakan Saul dalam menyembah Allah secara publik menjadi sebuah sandiwara, saudara yang terkasih. Ya, kita akan lihat mengenai penyembahan Saul ini adalah sebuah kepalsuan. Jadi silakan Bapak Ibu buka 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 31. Saya akan baca bagian per bagian buat kita semua supaya kita bisa mengikutinya dan bisa mencoba mencerna apa yang terjadi di dalam dialog Saul dengan Samuel. Saya bacakan bagian pertama ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik untuk maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah."
Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, cerita ini bukan cerita yang kita nggak tahu sama sekali ya, cerita Saul ya. Kata-kata Saul, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kalau kita dengar jawaban Samuel, sebenarnya jawaban Samuel itu nunjukin bahwa Saul tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kenapa Saul berasa dia sudah melakukan firman Tuhan? Nah, ini sebuah sikap defensif, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ini defense mechanism dari seorang Saul. Nah, apa yang diucapkan oleh Saul, aku telah melakukan firman Tuhan gitu ya. Itu artinya adalah bahwa Saul merasa dia sudah kerjain bagian dia gitu loh, ya. Sebentar saya kecilin ini saya supaya kelihatannya. Dia merasa dia sudah melakukan. Nah, kita tahu Saul tidak melakukan karena Samuel tegur dengan keras. Nah, pertanyaannya kenapa Saul merasa dia sudah melakukan firman Tuhan? Nah, saya menduga karena Saul kelihatannya lupa alasan ia diberikan kedudukan sebagai raja pertama di Israel. Nah, alasan ini nanti kita bisa baca di ayat 17 dan seterusnya. Jadi Saul itu bertindak dan berkata seolah-olah sudah melakukan firman Tuhan karena dia anggap dirinya paling berkuasa. Sederhananya, Saul lupa diri. Dia menganggap tahta dan status sebagai hak yang sudah semestinya dia dapat. Saul itu mulai kehilangan arah dan panggilan hidup dari Tuhan. Dia udah nggak memandang dirinya sebagai hamba yang diangkat oleh Allah. Padahal kerendahan hati Saul itu pernah dia ucapkan di 1 Samuel 9 ayat 21. Saya bacakan buat kita. 1 Samuel 9 ayat 21, Saul pernah ngomong begini nih. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Ya, ada satu sikap yang begitu rendah hati dari seorang Saul. Tetapi Saul lupa diri. Saul tidak menyadari bahwa ia sedang defense mechanism. Kenapa? Karena ini udah jadi patun yang terbentuk dalam pribadi Saul ketika dia jadi raja. Jadi Saul begins well, tetapi tidak finishing well dalam pelayanannya. Nah, saudari bisa baca beberapa tindakan Saul yang menunjukkan betapa sok taunya Saul sebagai seorang raja. Ya, Anda bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah gini, saudara yang terkasih. Mengapa sih orang yang defensif atau pelayan atau orang Kristen yang defensif itu tidak atau kurang mau ngaku kalau dia defensif? Ya, kalau mau jawaban simpelnya kan unconscious. Ya, kan unconscious psychological operation gitu loh, ya. Nah, kan kita sering dengar lah ya di dalam kalangan Kristen kita di Indonesia ya. Di YouTube itu kan sering juga tuh pendeta yang satu ngomelin pendeta yang lain karena ajarannya nggak bener, pendeta yang ini ngejawabin lagi nggak selesai-selesai itu di YouTube, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cukup banyak pelayan yang berani-beranian berkata, ini sesuai Alkitab, itu nggak sesuai Alkitab. Nah, saya nggak pernah lupa dengan satu insiden dalam pelayanan kami 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gereja kami sedang renovasi, hampir selesai, tetapi belum selesai total interiornya. Jadi area mimbar masih acian semen, tapi udah kering. Nah, pas waktu itu pengurus komisi musik gereja adakan bulan musik. Ya, bulan musik kan biasa diadakan oleh banyak gereja latar belakang Tionghoa ya. Jadi bulan musik mau ada drama musikal pendek setiap minggu. Nah, panitia pengurus putar otak gimana caranya drama musikal tetap maksimal di tengah gereja yang masih pakai acian semen. Nah, ketemu ide. Dan idenya terkait dengan cerita hidup seorang penulis himne yang latar belakangnya mengambil setting perbudakan. Pas deh, gedung gereja belum benar-benar rampung, ya udah tim dekorasi bikin gedung gereja itu kayak pasar budak, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi di area mimbar yang masih acian semen itu ditaruhlah perabot-perabot orang-orang kayak jualan dan sebagainya gitu ya.
Nah, tentu panitia waktu itu sudah ngomong sama gembala, majelis pendamping, semua majelis sudah tahu dan sudah oke. Pas gladi bersih, ada majelis yang mampir. Dia kaget ngelihat gereja didekor kayak pasar. Habis itu, tahu sendiri Bapak Ibu, majelis ini komplain. Dan dia berkata begini, mana boleh area mimbar didekorasi kayak pasar. Ini kan daerah kudus. Kita nggak boleh sembarangan urusan mimbar, harus sesuai Alkitab. Nah, begitu ada kalimat demikian, satu pelayan yang ngurusin dekorasi, yang memang adalah seorang seniman, dan maaf ya, seniman itu kan gampang sekali tersinggung loh. Ini dekorasi gue gitu loh. Ya, jangan kamu main sembarangan ngomong, nggak boleh, udah gladi bersih nih. Nah, dia tersinggung, dia merasa majelis ini ngaco. Masa mimbar dibilang daerah kudus? Konflik terjadi, hamba Tuhan kejepit di tengah. Ya. Cerita seperti ini banyak terjadi di dalam konteks pelayanan gereja, bukan? Nah, Bapak Ibu saya terasi, ini nggak sesuai Alkitab, lalu komplain. Atau sebaliknya, ini sesuai Alkitab, mengapa nggak boleh? Saudari, kedua belah pihak sebenarnya lagi defense mechanism. Kalau betul-betul ditanya, apa sih maksud kamu sudah sesuai atau tidak sesuai Alkitab? Belum tentu kedua pihak dengan akurat menghayati apa itu Alkitabiah. Nah, ini sedihnya kita orang-orang gereja di Injili, kita ya suka begitu ya. Nggak Alkitabiah nih, nggak Alkitabiah. Coba ditanya, maksud kamu Alkitabiah itu apa sih? Jawabannya juga lain-lain loh Bapak Ibu. Dan ini sering menjadi pertikaian. Nah, gereja Protestan yang dilahirkan dari reformasi mempunyai perbedaan sudut pandang atas arti Alkitabiah, atas banyak hal, termasuk urusan ibadah. Saya tunjukin dua contoh yang paling besar ya. Yang satu disebut sebagai regulative principle of worship. Kita hanya boleh melakukan praktek ibadah kalau ada perintah eksplisit dari Allah dalam Alkitab. Tapi Martin Luther, kalau yang regulatif itu Calvin, Zwingli gitu ya. Kalau yang normatif prinsipal ini dari Martin Luther. Dia bilang kalau Alkitab tidak melarang secara eksplisit, maka praktek ibadah, simbol ibadah boleh dipakai di dalam kebaktian. Beda apa sama Bapak Ibu? Nanti kita bisa diskusi ya di dalam tanya jawab. Tapi jelas ada dua prinsip di dalam melihat apa arti Alkitabiah untuk konteks peribadahan. Nah, yang jadi masalah di lapangan, gereja reform, ya, yang regulatif prinsipal itu banyak ditonjolkan oleh gereja reform atau gereja yang mengaku gereja Calvinis. Nah, gereja reform atau gereja Calvinis, kalau kita tanya ya, di mana dalam Alkitab Tuhan pernah kasih perintah eksplisit kebaktian harus pakai musik klasik barat? Kagak ada Bapak Ibu. Di mana di dalam Alkitab, ini sebaliknya nih. Tuhan berkata, kamu boleh pakai semua alat musik kalau lagi ibadah komunal di bait suci atau gereja. Nggak ada juga. Apa bagian Alkitab yang eksplisit yang mengajarkan bahwa daerah mimbar itu kudus? Nggak ada juga Bapak Ibu. Yang ada adalah ketika Musa ditemui Allah di padang gurun, area tempat Musa berdiri, Tuhan ngomong, ini area kudus, copotin sendal kamu. Di situ aja tuh Tuhan ngomong, ini area kudus. Ya tentu kita kalau mau lebih dalam lagi ya, daerah bait suci juga nggak boleh sembarangan dan sebagainya. Tetapi yang namanya area mimbar, kita nggak bisa ngomong area mimbar itu kudus. Udah gitu kita bilang itu Alkitabiah. Siapa bilang? Nah, Bapak Ibu saya terasi di Indonesia itu apa saja sih gereja Protestan yang mengklaim diri sebagai Reform Calvinis yang setiap minggu ada nyanyian atau bacaan mazmur dalam kebaktian? Sedikit banget Bapak Ibu.
Nah, sama halnya dengan yang normatif. Karena Alkitab tidak melarang dengan eksplisit, boleh dong setting kebaktian dibuat aja kayak kafe, seperti yang diinginkan banyak anak muda. Kan Alkitab tidak melarang. Berarti boleh dong kita rancang kebaktian dengan kemasan seperti zaman sekarang. Kita bikin kebaktian kayak reality show, yang khotbah ada 3 orang, jemaat dikasih alat untuk vote khotbah mana yang paling mantap. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, contoh-contoh tadi saya berikan untuk menunjukkan bahwa defense mechanism seorang pelayan belum tentu karena alasan yang betul-betul alkitabiah. Orang jadi defensif karena apa? Seleranya terusik. Karena apa? Karena situasi yang bikin dia nyaman terancam hilang. Makanya dia akan defensif mati-matian supaya gereja nggak berubah. Itu yang banyak terjadi keributan di gereja, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan kalau kita perhatikan lagi cerita Saul, itu yang terjadi sama Saul sebenarnya. Dia sudah mencicipi hidup sebagai raja sampai pada titik dia lupa dari mana dia berasal. Akhirnya tahta menjadi obsesi hatinya. Tahta yang menyertakan harta berupa pengakuan publik, itu yang dia pertahankan. Dia nggak mau itu hilang. Kalau tahta itu hilang, maka pengakuan hilang. Nah, itu yang Saul takuti. Makanya kemudian dia defense mechanism. Tapi akar yang paling dalam sebenarnya adalah Saul udah lupa diri dari mana dia berasal. Jadi perkataan Saul, aku telah melakukan firman Tuhan, sebenarnya sebuah wujud defense mechanism. Dan maaf aja Bapak Ibu saudara yang terkasih, kemungkinan besar ini adalah tameng yang kita hamba Tuhan full time sering gunakan. Ini nggak sesuai firman Tuhan. Yang ini yang sesuai firman Tuhan. Kadang ya saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, khotbah nggak tahu berapa ratus, berapa ribu, ya. Saya pernah sharing juga sama pendeta senior. Pendeta senior itu ngomong ke saya begini, kadang capek, Bud, khotbah tiap minggu, mulut berbusa, jemaat kagak berubah. Ya. Jadi hamba Tuhan itu bisa jadi frustasi gitu, mengajak orang Kristen untuk melakukan firman. Tapi masalahnya adalah hamba Tuhan juga banyak yang nggak sadar bahwa dia sendiri nggak lakukan. Tapi dia berani-beranian mengatakan, ini sesuai firman Tuhan, ini nggak sesuai firman Tuhan. Itu defense mechanism, Bapak Ibu saudara. Hamba Tuhan sering ngomong, kita mesti belajar mendengarkan. Tapi tiap kali diskusi, dia nggak mau. Dia nggak bisa dengar pendapat orang lain. Nggak bisa ambil keputusan. Ya, karena bingung mesti diapain. Akhirnya keputusan kita adalah gimana ambil keputusan supaya nggak dikomplain lebih banyak orang. Ini yang, ya saya berani ngomong begini bukan berarti saya mau mau tajam, bukan. Ya, saya melewati semua proses itu juga di dalam pelayanan pengembalaan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, saya kira nggak ada keputusan penggembalaan yang bisa senengin semua kalangan jemaat. Itu impossible. Jadi kita mau putusin apa, pasti ada yang nggak seneng kok. Jadi ini masalahnya adalah masalah identitas kita nih. Nah, ini yang sering terjadi di gereja. Dan saya kira ini bukan cuma hamba Tuhan, tetapi termasuk pemimpin gereja, majelis pengurus, dan sebagainya. Prinsip yang saya pakai sederhana. Kalau ada 2 jemaat aja, yang kucuk-kucuk datang ke saya ngomong gitu ya, mengenai sikap atau perkataan saya yang defensif, yang tidak baik, berarti saya mesti dengerin dengan lebih serius. Saya harus menyelidiki diri sedetil mungkin dan menahan diri untuk tidak sok tahu serta merohanikan opini pribadi. Ini yang menakutkan menjadi seorang hamba Tuhan full time. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita orang Indonesia, apalagi kita gereja Tionghoa ya,
umumnya sungkan ngomong, ya, sungkan negur hamba Tuhan. Nah, begitu ada yang tegur, kita hamba Tuhan, berarti kita mesti tanggepin ini serius nih. Kalau orang Indonesia berani tegur pendetanya, berarti ini udah kebangetan. Ya, sampai orang kagak tahan dia mesti ngomong ke pendetanya gitu loh, atau ke penginjilnya. Jadi kita hamba Tuhan atau pemimpin gereja, ya kita perlu belajar, kita ini hamba. Nah, kadang-kadang, maaf lagi, kadang-kadang kita bersilat seperti ini bersilat kata seperti ini. Saya ini bukan hamba manusia loh, saya hamba Tuhan. Nah, saya tahu tuh, ada konflik-konflik tertentu yang mengharuskan kita ngomong sampai seperti itu. Tetapi saya ragu ya, semua konflik itu mesti mengarah ke situ. Ketika kita mengatakan saya ini hamba Tuhan loh, saya nggak mau ngikutin kata-kata majelis lah, ngapain? Dia selalu menentang saya dan sebagainya. Jangan lupa, kita ini hamba Tuhan yang melayani gerejanya Tuhan. Jadi waktu kita ngomong kita ini hamba Tuhan, kita nggak bisa melepas realita bahwa kita melayani umatnya Tuhan. Jadi ini satu hal yang lagi-lagi menjadi pergumulan buat kita hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu, memang nggak ada jalan lain buat kita para pelayan yang seringkali defensif. Bagi saudari yang merasa rekan tertentu itu rese gitu ya, ajak bicara dia dalam kasih, tapi minimal 6 mata ya. Ingat ya, kalau ada 2 orang yang berani-beranian ngomong ke kita sebagai hamba Tuhan, berarti ini serius. Jadi 6 mata ngomong, komunikasi. Jadi kita perlu sadar orientasi, kalau sampai ada 2 orang yang datengin kita, ajak bicara, ya kita belajar rendah hati untuk dengar ya. Kalau nggak bisa. Kita perlu dengar, kita perlu proses, kita selidiki diri, ingat dari mana pelayanan itu berasal. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, mengapa defense mechanism itu dikatakan unconscious psychological operation? Unconscious, saya mau tekenin unconscious-nya. Nah, menurut saya, kenapa itu jadi tindakan di alam bawah sadar? Karena setiap kali orang kasih masukan, cara dia menanggapi adalah selalu defensif. Jadi itu menjadi patun di dalam dia berelasi dengan siapapun. Karena patun itu membentuk pribadinya, jadilah dia menjadi seorang pemimpin gereja yang sangat defensif. Nah, saudara terkasih, Saul itu dari yang rendah hati menjadi raja yang penuh insecurity. Defense mechanism itu terbentuk dalam perjalanan waktu. Nah, ayat 17-21 ini menunjukkan lanjutan daripada sikap defensifnya Saul ya. Saya bacakan lagi ayat 17-21 demikian. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik untuk yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan, Saul itu ngomong Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allah dia, saudara terkasih. Jadi ini bentuk yang selanjutnya daripada defense mechanism Saul. Dia taat selektif, udah gitu dia lempar kesalahan. Blaming game. Nah, menurut Freud, ini golongan nomor 2, nomor 3, sama nomor 6, nomor 7. Nah, kemudian akhirnya karena dia defensifnya udah kelewatan, Samuel menegur dengan sangat keras sekali. Ya, ini perkataan yang sering dikutip nih.
Ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Perhatikan, teguran Samuel itu berkaitan sama urusan telinga kita. Perhatiin, dengerin, simak baik-baik. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Samuel udah tegur keras banget ya, tapi Saul nggak berubah. Mengapa nggak berubah? Tentu alasan teologis adalah karena tidak ada perkenanan Tuhan. Tuhan udah menolak Saul. Dan yang kedua, Tuhan itu pengen tunjukin ke Israel, ini loh, kontras raja yang seturut hati Tuhan sama raja yang tidak seturut hati Tuhan. Kontras antara Saul dengan Daud. Tetapi bukan berarti Daud itu nggak ada cacat, bukan. Daud waktu dia jatuh dalam dosa, Daud berkata, aku berdosa kepadamu Tuhan. Saul, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahnya Samuel, bukan Tuhan Allahku. Jadi beda sekali, Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi saya kira di sini yang kita bisa pelajari adalah kita perlu peka siapa rekan yang defensif yang perlu diajak bicara. Nah, Samuel ini langsung keras sekali menegurnya, karena Samuel itu juga sakit hati ya. Saul itu kan dia yang urapi. Ya, tetapi Saul kok tingkahnya begitu. Jadi dia tuh ada kekecewaan, ada sakit hati kepada Saul juga. Jadi dia tegur keras. Nah, menurut saya di dalam realita kita sekarang dalam pelayanan, ada rekan-rekan pelayanan yang bisa ditegur dengan keras. Tetapi nggak semua orang bisa ditegur dengan keras. Ditegur keras, dia tersinggung, dia kabur, dia pindah gereja tetangga. Ya. Dan kemudian dia kagak akan mengalami perubahan. Dan dia akan mengulangi pattern yang sama di gereja yang lain. Nah, tapi ada teman-teman kita yang perlu ngomongin itu kayak disiram air pelan-pelan. Ya, jangan disempot gitu loh. Sempot dia pingsan langsung gitu kan, tapi siramin pelan-pelan. Pelan-pelan, lama-lama rontok juga dia. Nah, disinilah, dan tentu juga ada yang perlu keras, kemudian lembek. Ada yang perlu tarik, jangan loh. Ada yang diulur. Nah, ini kan kagak ada yang bisa ngajarin kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Ini adalah kepekaan kita berelasi secara sosial. Disinilah peran penggembalaan menjadi sangat kritis kalau menurut saya. Nah, saya bersyukur banget bisa melayani beberapa tahun dengan pendeta yang lebih tua 10 tahun dari saya. Ia adalah pendeta yang banyak dicari gereja kalau pemimpin gereja itu lagi berantem. Ya, majelisnya berantem sama pendetanya, pendetanya sama pendetanya berantem, majelis sama majelis berantem. Dia dipanggil, Pak, tolongin dong Pak, ngomongin tuh orang. Ya. Nah, kenapa saya tahu ini? Karena dia pernah cerita ke saya, Bapak Ibu saya makasih. Jadi rekan senior saya ini pernah sharing begini. Aduh, Bud, ini waktu saya di Singapura ya, jadi dia mau nggak mau pulang ke Jakarta untuk bantuin gereja yang lagi konflik. Dia ngomong begini, Bud, gua tuh, aduh, kena yang beginian dulu. Gereja mana, majelisnya ribut, gue yang disuruh bantuin ngomong. Capek. Udah gitu beliau cerita, si ini begitu, si itu begini. Capek dia bilang, Bapak Ibu saya terkasih. Nah, Bapak Ibu saya juga pernah ditegur ya sama satu rekan penatua waktu saya pelayanan di Singapura. Penatua itu beda 15 tahun sama saya. Dia pernah berkata begini, Bud, kamu tuh ada kalanya defensif. Kalau ada yang sampaikan pandangannya, kamu nggak usah bales ngomongan lagi. Dengerin aja. Dia sampai ngomong begitu. Nah, saya sangat bersyukur ada rekan penatua yang beritahu saya hal tersebut. Nah, sejak saat itu saya belajar di dalam rapat kek, di dalam kelompok kecil kek, di dalam diskusi kek, saya berusaha menahan diri sedemikian rupa untuk tidak kasih pandangan. Atau kalau saya harus kasih pandangan,
saya berusaha sediplomatis mungkin supaya tidak disalahpahami. Karena jemaat itu sudah punya persepsi terhadap saya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya perlu bekerja keras menghancurkan persepsi itu. Ya. Toh persepsi itu saya juga yang ciptain. Karena saya suka defensif. Jadi Bapak Ibu, apa yang penatua itu ngomongin ke saya sangat syukuri sampai hari ini. Ya. Karena penatua itu sampaikan hal tersebut kepada saya karena dia mengasihi saya. Dan hubungan kami baik sampai hari ini gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Dari semua majelis yang pernah melayani bersama, penatua ini yang menunjukkan sikap respek yang konsisten kepada hamba Tuhan meskipun saya masih muda. Jadi teguran dengan motivasi mengasihi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menggeser seseorang yang defensif dari pelayanan. Prinsip ini harus jadi pegangan. Tidak ada satu rumus atau formula seperti apa teguran itu. Sebab semuanya adalah relasi manusia. Nah, kemudian yang bagian terakhir Bapak Ibu ayat 24 sampai 29, saya bacakan lagi. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu." Perhatikan, bukan perkataan Tuhan. Saul nggak berasa dia melanggar perkataan Tuhan, tapi perkataan Samuel. Tetapi aku takut kepada rakyat. Dia berkelit lagi. Sebelumnya dia nyalahin rakyat. Sekarang dia bilang, aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Ini yang kedua kali diulangin sama Samuel. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai Raja Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang puncak jubah Samuel sampai terkoyak. Dia kayak seorang anak kecil, mengais-ngais, jangan pergi Samuel. Saya malu kalau kamu pergi. Kemudian ayat 28, berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan Raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, ayat 24 sampai 29 ini menunjukkan wujud defense mechanism yang makin membuat Saul merosot secara kerohanian. Sebab dia ngaku dosa, tapi bukan kepada Tuhan. Pengakuan dosanya bukan pertobatan sejati. Pengakuan dosanya sekedar nyesel, tapi sebenarnya pura-pura demi jaga muka dia di depan rakyat Israel. Di ayat 24 tadi kita udah dengar. Saul itu berkelit, ya. Tadinya dia nyalain rakyat, sekarang dia bilang dia takut sama rakyat. Nah, ini juga sebenarnya kan bentuk menyalahkan pihak lain. Bahkan Samuel dengan tegas mengulang, ya, kamu menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak kamu. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, pada dasarnya menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih dan mengangkat Saul sebagai raja. Jadi sikap defensif Saul ini menunjukkan bahaya yang menyangkut pada kehidupan spiritual seorang pelayan. Saul tidak segan-segan menampilkan tindakan penyembahan meskipun itu semua kepalsuan dan kebohongan. Dia tetap sujud menyembah, dia berlutut, dia sungkem di depan altar, ya. Tetapi itu semua kepalsuan. Itu kebohongan. Itu sandiwara. Ya, dia melakukan penyembahan supaya dia memproteksi dirinya, supaya dia nggak malu di hadapan rakyat. Ya, egonya besar sekali. Jadi Saul lebih memilih kepalsuan penyembahan daripada dipermalukan sebagai seorang raja yang sebenarnya adalah hamba Allah. Dia sebenarnya lagi melindungi dirinya, egonya, statusnya. Ini wujud defense mechanism yang paling fatal menurut saya. Sebab sikap defense mechanism itu membuat seseorang nggak peduli apakah penyembahannya itu berkenan sama Allah atau tidak. Nah, Bapak Ibu, maaf, saya banyak ketemu orang-orang Kristen yang seperti ini dalam konteks peribadahan.
Bagi pelayan yang defensif, kata-katanya kurang lebih seperti ini. Pokoknya musiknya mesti begini. Kalau musiknya kagak begini, saya nggak bisa beribadah. Sound systemnya mesti yang paling top. Pembinaan setahun sekali aja cukup. Kebaktian online harus bagus banget supaya orang mau nonton. Intinya dia punya satu prinsip, satu cara yang dia nggak bisa otak-atik. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu pikirin itu berkenan sama Tuhan atau enggak. Pokoknya saya mau caranya yang ini. Kenapa? Karena saya paling nyaman sama ini. Kamu jangan usik-usik deh. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu saudara kasih. Jadi orang yang defense mechanism sebenarnya dia nggak terlalu pusingin lah apakah berkenan sama Allah atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, apakah dia sadar bahwa orang lain tidak diberkati kalau dia memaksakan kehendaknya? Kita nggak tahu ya. Karena ya fokus dia kan dirinya sendiri. Cuma Tuhan yang tahu. Yang jelas dari apa yang Saul lakukan, kepalsuan penyembahan adalah sebuah kenyataan dalam kalangan Kristen. Banyak dari orang Kristen yang perlu bertobat atas kepalsuan penyembahan. Karena mempertahankan sesuatu yang dia sendiri nggak yakin ini memperkenankan Tuhan atau enggak. Penutup di ayat 30-31, Saul itu tetap menyembah, tapi dalam kepalsuan. Ayat 30, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Ya, dia ngomong yang kedua kali nih. Tapi dia nggak ngomong berdosa kepada Tuhan. Ya, aku telah berdosa. Kemudian kalimat berikutnya, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allahku. Itu ucapan Saul. Jadi, apa yang dia lakukan, dia sujud menyembah, itu semua performatif. Supaya dia kagak malu. Supaya rakyat ngelihat dia. Oh iya, rajanya masih menyembah kok. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini menakutkan sekali apa yang dilakukan Saul. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita sebagai orang Kristen perlu terus-menerus bertanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau saya lakukan kebaktian kayak begini, saya ini benar-benar mantep gak ya? Ini berkenan sama Engkau atau enggak? Karena kita bisa jatuh di dalam kepalsuan, Bapak Ibu saudara kasih. Nah, sebagai penutup, sebenarnya peringatan dari Nabi Yesaya perlu kita camkan baik-baik. Karena peringatan ini berkaitan dengan kepalsuan penyembahan. Nah, saya mau mengajak kita semua baca sama-sama, ya, buka suara di rumah masing-masing. Tapi saya minta kesediaan Jessica untuk bersama-sama saya membaca. Ya, Bapak Ibu semua juga ikut baca, buka suara kecil-kecil. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib pada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ini peringatan keras sekali. Kita perlu menyelidiki diri, memeriksa diri. Kita ini ibadahnya cuma ya bibir doang, cuma perintah yang kita hafalin, cuma tradisi yang kita jalanin, dan kita nggak tahu kenapa tradisi itu begitu, gitu ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu terus periksa, saudara kasih. Oleh karena itu, biarlah kisah Saul, kemudian apa yang tadi kita renungkan dari secara garis besar dari Paulus, kemudian dari Yesaya, boleh menolong kita untuk memperhatikan seperti apa sikap kita di dalam pelayanan, khususnya ketika kita berinteraksi secara sosial dengan rekan-rekan sepelayanan, lebih lagi ketika kita ada gesekan, ada konflik dan sebagainya. Karena bagaimana kita memperlakukan rekan sepelayanan itu adalah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi ini satu hal yang kita perlu camkan baik-baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya kembalikan kepada Jessica. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena kami diajak untuk melihat gambaran yang begitu jelas dari seorang pelayan-Mu yang awalnya begitu rendah hati, tetapi kemudian somehow menunjukkan sikap yang penuh dengan defense mechanism, bahkan menjadi fatal, yaitu penyembahannya penuh kepalsuan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami percaya kami sebagai umat Kristen di abad 21, kami tidak punya imunisasi, kami tidak kebal terhadap tindakan-tindakan penyembahan yang mungkin ada kepalsuan. Oleh karena itu, kami berdoa khususnya buat saudari kami, Bapak Ibu, para pemimpin gereja di GPMBRI, Kau berikan kepada setiap kami hati yang tidak pernah melupakan siapa kami, yaitu hamba, yang kemudian dipercayakan, diangkat untuk menggembalakan umat-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, dan mampukan kami untuk melihat diri dan membuka diri mendengar teguran, komunikasi daripada teman-teman sepelayanan kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk terus mengasihi rekan sepelayanan kami. Karena itulah esensi daripada pelayanan Kristiani. Tuhan, mampukan kami, karena kami punya banyak kelemahan, kami punya personality yang beda-beda, kami punya latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan yang beda-beda, sehingga cara kami berelasi juga beraneka ragam. Tuhan, tolong kami. Dengar seluruh doa kami ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di dalam lingkungan GPMBRI. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan ke Jessica, saya minta 2 menit lagi ya. Saya pengen sharing sedikit aja mengenai sumber daya yang baru ini. Well, sebenarnya ini nggak baru-baru banget. Sebagian Ibu Margaret pasti tahu. Ini adalah buku katekisasi ibadah cetakan kedua. Jadi kita bersyukur ya. Cetakan pertama tuh udah habis. Nah, kemudian kami revisi sedikit ya, revisi sekitar 15%. Dan ini bisa dipakai untuk keluarga, untuk kelompok kecil, maupun untuk gereja. Ini salah satu kesaksian dari rekan penginjil dari Surabaya. Ya, katekisasi ibadah bukan pengganti materi katekisasi, bukan, tapi menambah. Ya, karena bentuknya tanya jawab, Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan, kenapa boleh apa nggak boleh tepuk tangan di dalam kebaktian? Itu pertanyaan yang banyak orang nanyain. Nah, itu dijawab di dalam buku ini. Nah, Bapak Ibu bisa membelinya ya, karena ini masih pre-order cetakan kedua. Silakan catat aja nomor teleponnya ya untuk bisa diberkati melalui semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Jessica. Baik, terima kasih untuk Pak Budianto untuk materinya. Sangat jelas ya bagi kita semua ya bagaimana memperdalam mengenai defense mechanism. Baik, sebelum lanjut ke step berikutnya begitu ya, saya mau infokan dulu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin berbarengan Zoom-nya di gereja, mungkin ada rekan-rekan yang Zoom-nya berbarengan di gereja, itu untuk tetap menjaga jarak dan memakai maskernya ya, karena memang kita masih dalam masa-masa pandemi ini. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Nah, biasa kan foto kita di akhir ya, tapi ini mungkin kita biar mukanya masih fresh. Kita akan foto bersama dulu, Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin boleh dibuka kameranya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih off kameranya. Foto bersama ini akan dipandu oleh Koroni ya. Ya, Bapak Ibu, saya akan pandu untuk kita foto bersama ya. Ada 4 slide ya. Jadi Bapak Ibu bersabar. Saya tidak tahu di slide keberapa nanti Bapak Ibu ya. Yang penting senyum aja terus ya. Nggak lama ya, setengah jam aja. Ya, ya. Slide yang pertama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2. Ya, Ibu-ibu udah buka, buka saya tunggu nih masih ada yang buka ya. 2, 3. Ya, slide yang terakhir.
Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Roni. Agak lumayan seperti senam ya kita ya, jadi agak lebih rileks begitu. Kita akan memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bantu tanyakan ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya langsung nanti boleh kasih tanda, raise hand, nanti akan saya note untuk pertanyaan berikutnya begitu ya. Pak Budianto Lim, ini ada pertanyaan dari Bapak Hendrik. Bagaimana proses atau metode yang baik untuk mencapai konsensus jika terjadi argumentasi terkait dua prinsip, regulatif dan normatif di dalam gereja? Jawaban sederhana, Bapak Ibu, prinsip ibadah itu bukan cuma dua itu. Ya, jadi prinsip ibadah itu bukan cuma regulatif sama normatif. Jadi jawaban saya paling cepat, paling sederhana, belajarlah teologi ibadah dengan lengkap. Ya, semoga bisa menjawab dengan cepat dan dengan lengkap ya, karena kalau detail mesti kuliah, Pak. Jadi intinya, kalau ada orang bilang, ini loh prinsip ibadah yang paling benar, entar dulu, jangan langsung kepancing. Jangan langsung pancing. Karena kan sejarah gereja kan lebih dari 2000 tahun ya Bapak Ibu. Jadi banyak tuh urusan ibadah yang kita semua nggak tahu. Kebanyakan kita tahunya cuma urusan ibadah dari gereja Protestan setelah reformasi. Gitu loh. Ya. Jadi itu jawaban saya yang paling cepat. Terima kasih, pertanyaannya bagus tuh. Baik, masih ditunggu untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, mungkin ada yang mau bertanya langsung atau di kolom chat silahkan ya. Pak Budianto, saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai pemimpin itu menegur orang yang defense-nya mungkin udah tingkat tinggi ya, tanpa menjadi konflik yang berkepanjangan gitu. Mungkin ini bisa jadi pembekalan buat kami juga yang masih muda gitu, kadang jadi terpancing emosi terus jadinya malah tidak terselesaikan jadi konflik begitu Pak. Betul. Nah ini saya kasih contoh aja ya dalam pelayanan. Ini contohnya nggak serius-serius banget sih. Cuma orangnya seperti yang saudari Jessica katakan tuh, udah di ngomongin berapa kali tetap aja sama gitu. Jadi simple. Dia adalah seorang rekan pelayan diaken dari suku tertentu, ya saya nggak perlu sebut sukunya gitu ya. Dan dia seorang yang vokal. Nah, waktu dia jadi liturgos tuh bagus, Bapak Ibu. Ya, kenapa bagus? Karena memang kami ajarin liturgos itu kalau ngomong di depan itu jangan cuma ngomong asal, selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan kasih kita hidup hari ini, mari kita beribadah. Nah, kita ajarin ini nggak begitu. Kita ajarin liturgos itu untuk menyapa jemaat dengan cara seperti conversation. Ya. Nah, ternyata rekan kita yang satu ini pinter ngomong Bapak Ibu, dan dia pemimpin perusahaan. Jadi di depan mimbar, dia kasih introduction itu bisa 5 menit. Padahal orang udah siap pengen ibadah. Nah, akhirnya teman-teman, ternyata bukan saya doang sebagai hamba Tuhan yang ini kayaknya perlu di ngomongin nih. Ya, ternyata bukan saya doang. Beberapa teman juga begitu. Akhirnya kita kasih tahu, Pak, ya kita lebih informal sih ya di teman-teman di Singapura ya. Kita panggil namanya, lu tuh panjang amat sih cerita. Jangan cerita seminggu dimasukin dalam kebaktian waktu lu jadi liturgos dong. Ya, sambil bercanda, ya pakai humor. Terus yang kedua, nggak kena tuh ternyata. Pokoknya setiap kali dia jadi liturgos, kan kita kebaktian 2 kali, berarti dalam 1 bulan itu ada 8 liturgos yang perlu pelayanan. Dia pasti ada sekali. Jadi setiap bulan orang pasti akan lihat, aduh kepanjangan lagi nih. Nah, jadi setelah saya ngomong sendiri gitu ya, ada teman lain, bukan saya lagi. Ada teman diaken lain yang ngomongin. Karena yang punya perasaan yang sama ternyata bukan saya sendiri. Ya udah, teman yang lain yang ngomongin. Nggak berubah. Tetap aja panjang. Ya. Terus akhirnya kadang-kadang di rapat kita sambil bercanda kita ngomong, iya lu, ya jangan terlalu panjang dong. Lu siapin aja kata-katanya. Dan dia benar Bapak Ibu, dia berusaha, dia siapin, dia tulis kata-katanya. Tapi tetap panjang. Karena memang dia seorang yang passionate ya. Dia itu sangat semangat untuk menyemangati jemaat untuk beribadah. Nah, dia punya cerita tuh bisa muter-muter gitu loh. Jadi kita udah kasih tahu berapa kali, tapi nggak kena gitu ya. Nah,
Karena yang panjang buat dia itu kepanjangan buat kami. Yang kami pikir panjang itu cuma 2-3 kalimat. Buat dia 2-3 kalimat, tapi anak kalimatnya banyak. Nah, ini kan komunikasi ya. Nah, kita terus-menerus mencoba ngomongin sih. Ya, ada kalanya dia merasa nggak enak. Karena akhirnya istrinya yang ngomong, iya papa nih, panjangan. Ya pas istrinya juga singer, gitu loh. Nah, kalau udah istrinya yang ngomong, biasanya lebih pendek tuh. Jadi memang kalau ada orang yang susah banget kayak gitu ya, biasanya sih kalau di gereja kita pakai humor gitu ya, kita bikin joke supaya nggak terlalu serius banget. Kalau nggak kena, ya ajakin lebih banyak orang ngomongin. Tetapi kita mesti pastiin dulu nih, apa yang kita rasakan, orang lain melihat hal yang sama apa enggak. Nah, cuma bahayanya begini, waktu kita ngomong ke temen, si ini tuh kayaknya perlu ngomongin ya, karena begini. Nah, ini ada bahayanya begini. Bahayanya adalah jangan-jangan kita mesti periksa, kita ada dislike gak sama orang itu. Kalau kita sudah ada dislike, maka waktu kita cerita ke teman, kita bisa tanpa sadar kita menghasut teman kita supaya setuju sama pendapat kita mengenai dia. Jadi terjadi segitiga tuh. Akhirnya gosip baru muncul. Jadi memang memeriksa diri, perspektif kita terhadap teman itu benar apa enggak, itu kunci sih. Dan tentu motivasinya apa ya? Paling tidak di dalam cerita yang tadi saya bagikan itu, motivasi kami itu, kami tidak sampai pada titik, udah lu nggak usah jadi liturgos lagi. Kami nggak sampai segitu, gitu loh. Sampai istrinya yang ngomong sendiri. Pi, kamu kalau jadi liturgos bener, jangan terlalu panjang. Orang udah siap ibadah, kamu udah ngomong aja. Nah, udah istrinya ngomong, dia diem. Jadi memang kadang perlu cari orang yang pas untuk ngomongin orang yang susah dengar. Ya. Dan maaf aja nih Bapak Ibu, kadang-kadang yang susah dengar, saya nggak tahu ya tepat atau enggak yang ngomong kadang-kadang ya. Karena kadang-kadang itu kan relatif ya. Yang saya temui, jemaat atau pemimpin gereja yang dia makin mapan secara ekonomi, secara pekerjaan, makin susah ngomongin. Apalagi dia pemimpin perusahaan. Karena dia setiap hari Senin sampai Jumat, dia ngurusin orang banyak. Di gereja, dia mesti diurusin. Karena dia yang bikin orang gerah ya setiap minggu. Nah, itu yang paling susah. Saya pernah habis selesai kuliah di SBC, ada satu gereja di kota ngundang saya jadi hamba Tuhan. Nah, kemudian saya konsultasi dengan rekan pendeta senior. Kemudian saya tanya, Pak, saya diundang pelayanan setelah saya selesai di kuliah di SBC MDiv gitu kan. Menurut Bapak gimana sih? Nah, pendeta senior ini jawabannya simpel banget. Jangan, Bud, di gereja itu ada 5 konglomerat. Saya shock. Oh gitu ya? Jangan ya? Oh, oke. Nah, waktu itu saya cuma nangkepnya, oh ya mungkin ya susah ya. Kalau ketemunya konglomerat, ya susah aja. Ya, lebih defensif pasti. Karena dia kan berhasil. Ya. Dan berhasilnya nggak cuma satu loh, dalam banyak hal. Nah, sekarang kita mau ngomongin dia untuk aspek pelayanan yang kelihatannya kecil misalkan. Ya. Kecuali dia ngajarin sesat ya. Kalau ngajarin sesat itu udah mesti pakai rapat majelis, ya, pendisiplinan gereja itu lain mekanisme lagi. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Budianto untuk jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Defendri Klasik Kalbar dari Sekadau ya. Bertanya, konsep ibadah yang sopan dan teratur yang alkitabiah itu seperti apa begitu Pak? Konsep ibadah yang sopan dan teratur.
Iya, yang Seperti apa? Alkitab. Oke, saya lagi mikir nih cara jawabnya gimana yang singkat dan padat dan tepat. Sebenarnya yang sederhana ya Bapak Ibu ya. eh, Ibadah yang sopan, teratur. Sopan di sini nomor satu saya akan tujukan sopan kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya. Nah, Tuhan kita kan Tuhan yang teratur ya. Makanya di Kejadian itu Tuhan menciptakan dengan sistematik dan teratur. Kita bisa ngikutin logikanya, ya. Nah, berarti secara sederhana sopan sama teratur adalah di dalam sebuah kebaktian jangan kita melulu yang ngomong, ya. Izinkan Tuhan ngomong, baru kita nyaut. Prinsip sederhana. Jadi Tuhan yang ngomong, kita nyaut. Tuhan ngomong, kita nyaut. Nah, ini kalau mau ngomong lebih teknikal, yang namanya Tuhan ngomong, sederhananya kita percaya Alkitab adalah omongan Tuhan. Ya, berarti kalau Tuhan ngomong, maka sebuah kebaktian itu sopan, artinya adalah porsi Alkitab nggak boleh dipotong-potong. Porsi Alkitab firman Tuhan tidak boleh di-courting, ditambah malah harus. Seperti contoh di kebaktian virtual yang kita alamin lagi nih sekarang ya. Yang saya perhatikan kan semua gereja pengen kebaktian nggak panjang-panjang ya. Maksimum sejam. Bahkan ada yang 50 menit beres. Tetapi porsi firman Tuhannya dipotong Bapak Ibu. Jadi menurut saya sopan, nomor satu sopannya ke Tuhan dulu nih. Ya. Karena biarkan Tuhan ngomong baru kita nyaut. Ya, simpelnya seperti itu. Teratur arti simpelnya adalah bisa gak dimengerti sama jemaat. Kalau jemaat kagak ngerti, habis pengakuan dosa kok baca Mazmur. Kenapa baca Mazmur habis pengakuan dosa? Habis pengakuan dosa kok nyanyi lagu A. Kenapa nyanyi lagu A? Kalau jemaat kagak ngerti, itu nggak teratur menurut saya. Karena keteraturan di dalam pikiran Allah adalah bisa dimengerti, sistematik, dan kemudian membangun orang yang beribadah. Jadi sopan sama teratur, lagi-lagi kita mesti lihat dari kacamata Tuhan yang memanggil kita beribadah. Ya. Jadi kita perlu perhatiin tuh, urutan liturgi yang terjadi setiap hari Minggu, coba dites aja, tanya ke jemaat awam. Kamu ngerti gak? Kenapa sih habis votum salam, kemudian kita diajak nyanyi? Logikanya apa sih? Coba aja tes. Kalau 30% jemaat jawabnya pelintut-pelintut gitu ya, kan ketahuan jemaat sebenarnya bingung. Kenapa habis votum salam diajak nyanyi yang ini? Gitu loh. Kayak misalnya contoh gereja yang mungkin ini contoh nggak terlalu tepat, tapi contoh, namanya contoh ya. Contoh banyak gereja latar belakang Tionghoa kalau kebaktian itu mulai Tuhan berada di bait sucinya, hai semua orang. Tahu kan lagu itu kan? Coba tanya ke jemaat awam. Kenapa sih kita kebaktian mulai lagu gituan duluan? Logikanya apa sih? Coba tanya aja, dites. Kalau jemaat ternyata kagak tahu, dan atau jawabannya begini ya, iya, yang udah dari 40 tahun yang lalu begitu. Nah, ketahuan Bapak Ibu. Kalau ternyata 30% jawabnya, iya, kagak tahu loh. Nah, berarti ketika dia melakukan, dia nggak ngerti kenapa dia melakukan itu. Kalau dia nggak mengerti, ya itu nggak teratur, karena nggak membangun dia. Ya, jadi semoga bisa menjawab, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Jadi bisa di tes secara acak begitu ya Pak ya? Di tesnya ya, baik. Iya, disurvein aja. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Freddy Sucipto ya. Menurut Pak Budianto, ibadah yang berkenan di hati Tuhan itu seperti cara apa? Apakah cara karismatik, pentakosta, reform, atau injili, Pak? Nah, ini
Saya nggak mau terjebak kepada label-label itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya jawabannya ya jawaban saya tadi yang sebelumnya. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa sih? Ya nomor satu, sopanlah sama Tuhan. Jangan kita merasa kita layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Saya tuh suka ada perasaan begini loh kalau kebaktiannya. Apa benar ya Tuhan suruh saya datang ke dia ya? Apa saya yang sok-sokan datang ya? Sebenarnya tidak undang gitu. Kan namanya kebaktian itu kan kalau kita mau pakai ilustrasi itu kayak kita masuk ke rumahnya Tuhan kan? Yang bertamu siapa? Tuhan atau kita? Kita kan? Berarti kalau kita bertamu ya tunggu dia undang lah. Nah kalau misalkan di dalam udah masuk ke rumah Tuhan gitu ya, udah gitu balik lagi nih jawabannya sama sama yang sebelumnya sebenarnya. Udah gitu yang banyak ngomong kita tamunya, tuan rumahnya kagak dikasih ngomong. Ya kita nyanyi mulu, kita doa mulu, udah doa nyanyi lagi, udah gitu ada yang kesaksian lagi, tapi nggak ada tuh perkataan firman sama sekali gitu loh. Itu berarti tamunya nggak sopan. Jadi ibadah berkenan atau tidak berkenan bukan ibadah berdasarkan label reform, pentakosta, harismatik. Dan maaf Bapak Ibu, jangan-jangan kebaktian gereja harismatik bisa lebih berkenan daripada gereja reform loh. Karena gereja reform tertentu yang diceritain adalah perjalanan gerejanya sendiri. Tuhannya nggak diceritain. Jadi ini satu hal yang kita perlu hati-hati sekali loh. Jadi berkenan atau nggak berkenan itu jangan sampai kita terjebak dengan label-label yang mengkotak-kotakkan orang Kristen. Dan kita di Indonesia kita tahu, reform itu mencaci maki harismatik. Harismatik itu juga berantemin reform. Ya. Kemudian teman-teman dari GKI nggak suka orang reform. Ya. Orang-orang reform banyak menghina orang GKI, katanya liberal dan sebagainya. Please, label-label seperti itu ada kalanya menolong, ya, karena kita perlu bikin modul supaya kita bisa mengerti sesuatu. Tetapi jangan terus ada di modul evangelical aja. Ada tahu yang namanya Injili itu minoritas. Dan yang namanya Injili itu datangnya dari Amerika. Dan Anda perhatikan, society Amerika tuh rusaknya luar biasa. Kita menangis ya, waktu seorang pengkhotbah besar, almarhum Ravi Zacharias, keluar berita bahwa ternyata dia pelecehan seksual yang ditutupi bertahun-tahun. Sedih, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tapi dia evangelical. Injili loh. Jadi kita perlu hati-hati waktu kita pakai label-label seperti ini. Jangan sampai kita sembarangan mengatakan ibadah gereja Injili itu pasti lebih benar, lebih berkenan. Jangan kita terjebak mengatakan ibadah pakai musik klasik barat lebih berkenan. Karena musik klasik barat itu lebih tinggi. Ya. Nah, saya bersyukur GPMB adalah salah satu gereja yang masih pakai musik Chinese loh. Ya. Saya tahu Pendeta Hardy itu bisa main erhu. Cuma sayangnya gereja latar belakang Tionghoa tetap meninggikan musik klasik barat dan bukan musik klasik timur. Aneh banget sebenarnya. Ya. Jadi jangan kita terjebak pada penampakan luar kebaktian. Ya. Kebaktian yang khotbahnya 1 jam 15 menit pasti lebih berkenan sama Tuhan. Belum tentu loh. 1 jam 15 menit, setengah jamnya ceritain pelayanan si pendetanya. Kesini. Ya, prestasi-prestasi gerejanya diceritain. Setengah jam. Udah gitu baru baca Alkitab, udah gitu baru khotbah. Saya sih ragu ya, berkenan yang seperti itu ya. Gitu loh. Jadi memang ya inti-intinya kita mesti memeriksa kembali Alkitab ngajarinnya seperti apa. Karena ya perkataan Yesaya tadi, kita melakukan tindakan penyembahan bisa jadi itu cuma sesuatu yang kita hafalin, bibir doang, kepalsuan. Jadi itu yang kita mesti hati-hati. Ya semoga bisa menjawab dengan pas. Terima kasih. Jessica bisa tanya ya? Iya, silakan Pak Nikanor. Ya ini, jadi malam ini terima kasih Pak Boksu ini. Panggil nama aja Pak Nikanor.
Saya sangat tertarik sebenarnya dengan tema ini, defense mechanism. Karena itu menjadi pergumulan di dalam pelayanan antar hamba Tuhan sebenarnya. Itu. Cuma itu kan kita sekarang itu belum menemukan bagaimana kita itu menyikapi. Karena kan bisa saja itu rekan kita juga defense punya karakter gitu ya. Ya. Kita juga punya karakter yang sama begitu. Jadi susah itu ketemu, yang ada tuh api terus gitu, tegang terus. Lebih parah lagi kalau orang tuh seperti Saul memakai Alkitab gitu. Ya. Menjadi padahal itu kan mengada-ada demi keamanan dia saja sebenarnya kan. Ya. Nah, jadi saya bertanya begini, seninya apa sih mestinya? Bagaimana kita tuh membangun seni jadinya? Bukan lagi menyelesaikan dia supaya mengerti saya atau saya mengerti dia sebenarnya. Ya. Menurut saya, bagaimana kita membangun seni gitu? Betul. Supaya hal-hal ini menjadi satu seni membangun gereja begitu. Mungkin ada pengalaman gitu karena ya lama juga di pengembalaannya. Betul, betul. Iya, Pak Nikanor, ini terus terang ya pertanyaannya nggak gampang dijawab nih Pak Nikanor. Dan saya percaya teman-teman hamba Tuhan di sini mengakui itu. Saya kira kita pertama perlu mengakui realita, jadi kita perlu realistis. Memang ada rekan hamba Tuhan tertentu yang karakternya nggak akan pernah cocok sama saya. Saya kira itu nomor satu, kita perlu mengakui itu. Jadi kalau memang kita setiap kali diskusi sama rekan yang itu nggak cocok dan kemudian jadi debat atau tadinya diskusi jadi debat, ya diskusi debat kemudian debat sengit, jadi berantem. Nah, udah gitu berantem gitu kan. Nah, kalau memang kita tahu kalau kita diskusi sama dia arahnya selalu ke sana, jujur aja Pak Nikanor, saya akan menghindar. Karena saya tidak mau jatuh di dalam dosa, di dalam seluruh proses diskusi, debat sengit, kemudian berantem. Ya. Nah, begitu kita berantem, itu kan kita buka celah. Setan masuk. Yeah. Begitu setan masuk, dipakai deh. Nah, ini yang bahaya. Jadi, saya mau realistis, karena memang saya juga pernah mengalami itu. Ya. Tetapi secara organisatoris kan kita nggak bisa ya. Karena kita masih sama-sama pelayanan sama dia. Ya. Gitu kan? Nah, saya kira di sini peran majelis penting. Nah, cuma masalahnya secara realistis, kadang majelis juga ngomporin. Ya. Majelis kasih bensin. Iya nih Pak, dia emang begitu Pak. Nah, kita mesti pinter-pinter cari rekan majelis yang ya lumayan objektif. Saya nggak berani bilang majelis pasti objektif, nggak mungkin. Ya. Majelis pasti ada like dislike kepada hamba Tuhan. Itu realita. Nah, cuma memang sebenarnya yang paling aman kalau ngomong realistis adalah kalau misalnya saya memang nggak cocok sama rekan itu, saya cari teman hamba Tuhan yang di luar lingkungan gereja denominasi saya, cerita. Ya. Jadi dalam konteks Bapak Ibu, jangan cari rekan hamba Tuhan di dalam GPMB juga. Itu pasti omongan pasti keluar. Cari rekan, misalkan sesama alumni dulu kuliah sama-sama di mana, cerita. Ya tentu kita mesti percaya juga sama rekan ini ya. Nah, disinilah peran yang begitu luar biasa kalau kita dulu punya kelompok kecil. Jadi waktu kita misalkan di seminari kita punya kelompok kecil, masih ada kontak meskipun tidak intensif, tapi masih bisa ngomong, itu akan baik sekali. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga, itu kan secara realistisnya ya. Kalau secara ideal, saya kira ujung-ujungnya jawaban saya begini, Pak Nikanor dan Bapak Ibu semua. Kita kan perlu belajar melihat teman-teman gereja kita sebagai anggota keluarga ya. Yang lebih tua itu adalah papa mama kita. Yang lebih muda itu adalah adik-adik kita, bahkan anak kita, bahkan cucu kita. Yang sebaya itu saudara kita. Jawaban yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita perlu belajar mencintai rekan yang nyebelin itu
tanpa syarat. Kita turunin ekspektasi sampai nol. Nah, kalau kita bisa belajar seperti itu, saya kira itu lebih memudahkan kita, ya. Tapi saya sadar itu nggak gampang ya. Apalagi setiap bulan rapat ketemu dia lagi gitu loh. Udah gitu dia begitu terus lagi, ya. Jadi hati panas, adem, lama-lama meledak juga, ya. Jadi saya kira itu yang ketiga ya, ideal ya. Yang keempat, tapi sekali lagi ini nggak gampang dan saya sudah mencoba tetapi nggak selalu berhasil ya. Kita perlu jadiin rekan sepelayanan, misalkan sesama hamba Tuhan itu sebagai sahabat ya. Jadi ngobrol itu bukan cuma waktu rapat. Ngobrol itu bukan cuma urusan gereja. Tetapi bisa terjadi obrolan itu ya urusan yang ngalor ngidul. Apa juga bisa ngobrolin gitu. Nah, saya bersyukur saya punya pengalaman seperti ini waktu di Singapura. Ya, pendeta yang 10 tahun lebih tua dari saya itu. Kadang-kadang ya, kita makan siang sama-sama. Ya. Nah, ada kalanya lagi makan siang, kemudian kita ngobrolin pelayanan mulu gitu ya. Salah satu dari kami bisa ngomong begini, aduh udah jangan ngomongin pelayanan dulu, ngomongin yang lain yuk. Udah gitu ngomongin hobi, ngomongin politik. Ya, namanya di Singapura, ya politik di Indonesia kan wah heboh banget waktu itu kan, karena Ahok jadi gubernur dan sebagainya kan ngomongin politik gitu loh. Ya. Jadi cari topik lain yang bisa mengeratkan relasi. Jadi saya kira ya tentu itu idealnya. Nah mungkin saya melewati pengalaman itu ya karena beda 10 tahun ya. Tetapi nggak selalu berhasil. Karena pendeta yang datang ke Singapura kan nggak cuma satu, banyak gitu ya. Cuma satu pendeta ini aja yang saya bisa relate dan dia respect ke saya meskipun saya masih muda. Ya. Jadi saya kira seperti itu sih, Pak Nikano. Ya, makasih, Pak. Memang mungkin juga ditentukan kepercayaan diri yang masih lemah gitu ya. Betul sekali Pak. Sehingga perasaan terancam atau ya, kehilangan harga diri. Betul. Jadi kalau tadi misalnya mengasihi itu, berarti kita itu sebenarnya siap menjadi tong penyimpanan. Istilahnya mengosongkan diri bagi dia lah. Betul. Menerima semua kekurangan dia seperti itu. Tapi itu kan tidak mudah. Betul. Iya sebenarnya yang kita perlu kelola sebenarnya kan ekspektasi ya. Ya. Kita punya ekspektasi terhadap rekan. Nah ini yang nggak mudah dikelola sih. Saya jujur mengatakan nggak mudah dikelola ya. Karena kita juga menerima ekspektasi dan nggak cuma satu kan. Ekspektasi dari majelis, ekspektasi dari keluarga, ekspektasi dari rekan pelayanan, ekspektasi dari jemaat. Dia juga menerima ekspektasi. Jadi kalau kita nambahin ekspektasi, dia nambahin ekspektasi ke kita, ya memang setengah mati sih kita. Jadi memang perlu turunin ekspektasi. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan, Pak Budianto, bagaimana sikap kita jika melayani bersama dengan orang yang lebih muda melihat kesalahan orang lain, tapi sulit melihat kesalahan dirinya? Apa yang harus kita lakukan lah ketika dia berbuat salah? Apa dibiarkan saja atau bagaimana Pak? Apalagi mungkin kehadirannya sampai mendatangkan keresahan begitu. Oh oke. Jadi ada hamba Tuhan lebih muda, tapi lebih mudah Pak, lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Oh jadi terlalu kritikal gitu ya, terlalu kritis gitu ya. Apa-apa salah gitu ya. Well, saya kira saya pernah punya majelis yang kayak gitu sih, ya. Dan memang akhirnya majelis muda ya. Waktu itu dia jadi majelis mungkin usia 27 tahun lah. Nah, dia kritis banget. Ya memang orang pinter, sekolah di Singapura gitu kan. Nah, jadi ada majelis yang senior, pengusaha, ya dagang, lodokan gitu loh. Ya, tapi punya pabrik loh, ya.
Tapi gaya dagangnya ya cek glodok lah, maaf ya, saya pakai istilah itu ya. Nah, nggak cocok itu ketemu. Yang satu kan akademis banget, yang satu kan glodok banget gitu kan, orang kota gitu kan. Jadi majelis dua-duanya nih. Yang ini kritik yang tua terus gitu kan. Ya akhirnya yang senior ngomongin dia gitu loh. Kenapa? Karena mereka berdua sampai berantem di depan jemaat. Jadi yang tua, kan biasa kan di gereja itu ada papan nama yang akrilik ya. Ya, tahu ya. Yang tua itu, yang pengusaha itu, dia ambil itu akrilik, dia pengen lempar ke yang muda. Semua orang lihat, shock. Lu kenapa lu di gereja? Bilang gitu loh. Ya, yang senior ngomong ke dia, seperti itu. Itu udah konflik parah banget. Akhirnya, ya kita teman-teman majelis, kita tahu bapak yang itu jauh lebih susah ngomongin. Ya namanya pengusaha, ya. Ya dia ngatur karyawan. Kalau yang muda ini, dia ini karyawan. Jadi masih lebih bisa ngomongin, cuma dia kritisnya luar biasa. Ya jadi kita ajak ngomong. Kamu tuh kalau ngomong ke yang lebih senior tuh, ya wong, ya kita kan jemaat Indonesia, lebih sopan sedikit lah, jangan langsung jebret seperti itu gitu loh. Ya, soalnya kita memang di Singapura itu nggak pakai basa-basi Bapak Ibu. Kalau negur, karena memang itu society-nya begitu gitu loh. Kalau ngomong langsung to the point, nggak pakai muter-muter kagak nyampe-nyampe gitu loh. Ya, jadi yang muda ini seperti itu. Akhirnya kita ngomongin perlahan-lahan, ya bersyukurnya yang muda mau dengar, tetapi relasi mereka berdua udah nggak terlalu enak gitu loh. Jadi saya kira di mana-mana konflik itu ya pasti menyebabkan relasi demikian ya. Jadi saya kira yang muda juga perlu belajar mendengar. Nah ini kan selalu jadi gap generasi ya di gereja ya. Apalagi generasi muda yang sekarang ya, kita dapat informasi banyak banget dari internet ya. Jadi kita merasa kita lebih tahu dari yang tua ya. Yang tua seperti tadi Pak Nikanor bilang, katakan gitu ya, nggak pede sama yang muda gitu kan. Akhirnya udahlah biar aja dia aja lah gitu. Tapi di dalam dongkolnya minta ampun gitu loh. Ya. Jadi saya kira ya nggak ada cara lain ya, mesti diajak ngomong. Cuma ya kalau memang untuk udah bikin resah satu jemaat sih, ya mesti dipanggil diajak ngomong. Mungkin udah bukan 6 mata kali ya, mesti beberapa orang gitu loh. Saya kira seperti itu ya. Kembali kita lanjutkan ya, untuk ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari GPMRI Bigung Baru. Lingkungan sekitar apakah bisa membuat orang menjadi defensif? Bagaimana cara menghadapinya supaya tidak terjadi konflik begitu, Pak? Oke, ini pertanyaan baik ya. Lingkungan seperti apa yang bisa membuat orang jadi defensif? Saya kira orang itu menjadi defensif pertama pasti dari keluarganya. Jadi orang yang defensif itu biasanya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya bukan psikolog, tetapi ini bicara dari pengalaman. Orang yang defensif itu sebenarnya penuh dengan ketakutan, takut salah. Ya. Jadi kemungkinan besar dia di keluarga itu kalau lakukan apa-apa nggak pernah bagus. Ya papa mamanya selalu bilang, lu begini aja kagak bisa. Ya. Udah gitu dia mencoba cari cara untuk bisa dapat approval, ya, sehingga dia terbentuklah jadi orang yang defensif. Ya. Sehingga dia selalu mencoba menunjukkan bahwa dia bisa, gitu loh. Jadi saya kira salah satunya dari keluarga. Nah, begitu itu masuk menjadi seorang pelayan di gereja, kalau kita mengenal rekan kita memang seperti itu, saya kira salah satu cara yang paling efektif adalah supaya tidak makin nggak enak ya, kita pakai pertanyaan kepada rekan kita itu. Misalkan dia defensif waktu kita kasih tahu dia, kemudian dia nyautin terus gitu ya. Pokoknya dia nggak mau kalah aja gitu kan. Kita perlu tanya, waktu kamu jawab begini, apa sih perasaan kamu? Kita perlu kasih pertanyaan supaya dia bisa mengenali emosi dia. Cuma kita perlu kenal orang ini untuk bisa mengajukan pertanyaan sampai sedalam itu. Karena kalau kita nggak punya relasi yang cukup, maka orang itu nggak akan jawab. Gitu. Males jawab gitu.
Jadi saya kira kalau di dalam konteks lingkungan misalkan kepengurusan, rapat gitu ya, kita tahu rekan kita ini kasih ide, kemudian dia akan paksain idenya jalan. Ya. Terus kalau dikasih tahu, dia pasti berkelit, dia cari cara supaya idenya tetap jalan. Berarti itu defensif, toh, gitu ya. Dia yakin banget idenya yang paling benar. Nah, saya kira salah satu kultur yang perlu dibangun adalah ya lontarin aja pertanyaan terus ke dia. Kamu udah pikirin aspek ini belum? Menurut kamu kalau ini jalannya seperti ini, nanti resikonya begini gimana? Ya. Nah, ketika proses itu terjadi, kan teman-teman yang lain juga dengar. Ya. Sehingga semoga itu menjadi kultur di dalam sebuah kepengurusan. Nah, yang seringkali nggak enak di kepengurusan adalah ya orang udah ngomong, udah gitu ya kita semua orang Indonesia diem gitu ya di rapat, tapi di luar rapat pada ngomong. Ya, ini banyak kejadian di gereja-gereja Indonesia, gitu kan? Di rapat ngangguk-ngangguk, setuju-setuju, di luar rapat berubah semua karena pada cit kayak burung di belakang ngomong semua, gitu ya. Jadi ini kultur yang jelek sebenarnya. Nah, ini yang paling susah diubah di dalam gereja Indonesia. Karena gereja Indonesia katanya mentingin relasi gosip. Ya. Di rapat nggak ngomong, tapi di luar rapat udah gitu defensifnya begini. Iya, soalnya waktu di rapat nggak kepikir. Ya, kepikirnya waktu udah diputuskan. Wah, ini yang bikin gereja tuh majunya susah banget, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya kira lingkungan itu memang perlu diciptakan juga sih. Ya. Dan saya kira tentu retret majelis, retret pengurus saja itu bagus. Perlu ada acara dari hati ke hati sharing. Ya. Perlu ada acara dari hati ke hati dan kemudian ibadah rekonsiliasi. Ya. Perlu ada seperti itu. Kalau nggak ada ya dipendem terus. Dan kita tahu ya, pendem kedongkolan itu akhirnya jadi penyakit gitu. Saya kira seperti itu sih. Semoga menolong sedikit ya. Ini soalnya pertanyaannya semuanya pertanyaan relasi yang kagak ada rumus. Ya, semoga menjawab jawabannya ya Pak dari Pak Budianto ini. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari Yolanda. Defense mechanism ini apakah ada hubungannya dengan kemampuan adaptasi seseorang? Semakin sulit adaptasi, maka semakin tidak diterima ketika ditegur dan semakin besar defense mekanismenya. Saya kira ya, cuma memang kita perlu memeriksa secara lebih empiris ya. Apakah ada korelasi defense mechanism dengan kapabilitas adaptasi dari seseorang? Ini bisa diukur sebenarnya. Cuma lagi-lagi itu dalam ilmu psikologi ya. Jadi saya kira cuma kan seseorang itu bisa beradaptasi karena dia juga belajar di dalam kehidupan, dia dibesarkan oleh orang tuanya, pendidikan dari sekolah dan sebagainya. Ya, contoh yang paling simpel anak-anak kita gitu kan, banyak sekali anak-anak yang saya layani jemaat di Singapura, level adaptasinya itu lebih kecil dibandingkan anak-anak yang hidup di Indonesia. Ya. Jadi contoh yang paling sederhana, cukup banyak anak-anak jemaat yang kalau pulang ke Indonesia ngelihat semut aja geli. Ya. Ngelihat semut, soalnya di Singapura bersihnya minta ampun gitu kan. Di rumah juga bersih, kinclong semua gitu kan. Nah berarti kan level adaptasi dia ya cuma segini. Karena lingkungan di Singapura tuh bersihnya nggak ketulungan gitu kan. Nah kemudian di Singapura juga air nggak pernah mati gitu kan. Jadi level adaptasinya adalah begitu dia pulang ke Indonesia, dia ajak mission trip ke Kalimantan, bisa nangis-nangis dia 7 hari Bapak Ibu. Karena air susah, ke toilet aja susah, ya. Kita ke toilet aja jongkok bisa jatuh itu rumah panggung kan, seperti itu kan. Itu kalau yang parah lah, mungkin sekarang udah enggak kali ya. Dulu saya tuh sampai seperti itu gitu loh. Udah gitu Pak Hardi kan juga suka cerita kan, Bud, mau kemana? Biasa, Musa. Bawa tongkat ya. Bawa tongkat. Ngapain Musa? Ya pokoknya bawa aja deh. Ya udah kita bawa dong. Udah selesai.
Diceritain, kenapa suruh bawa tongkat? Coba kamu tebak. Kamu kan pinter. Saya juga nggak tahu. Oh, buat gali kali Musa. Oh iya juga sih buat gali. Enggak, udah gitu dia ceritain. Dulu ada penginjil disuruh bawa tongkat dia kagak mau, gitu kan? Udah Ada gitu babi bebek. dateng. Di situ saya shock gitu loh. Nah, buat anak-anak yang tinggal di negara-negara yang maju seperti itu, dibawa ke daerah seperti itu, susah adaptasi karena level adaptasinya cuma segini, ya. Nah, sampai ada satu jemaat saya, setiap kali liburan dia paksa anaknya pulang ke Indonesia. Ya. Dia bawa itu anak main arung jeram, main flying fox, pokoknya tempat-tempat yang dalam tanda petik kotor menurut anak-anak Singapura. Ya. Akhirnya hari ini anaknya dikemanain juga bisa tuh. Ya. Jadi saya kira level adaptasi betul, saya setuju, ada kaitannya sama defense mechanism. Ya. Jadi saya kira memang yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah ya punya kalau istilah komputer itu bandwidth, ya, atau istilah apa yang lebih gampangnya, istilahnya tuh lebih lebar lah kapasitas untuk adaptasinya. Itu yang kita perlu ajarin ke anak-anak kita sih, sehingga dia tidak mudah untuk defensif, ya. Jadi saya kira seperti itu. Tentu ya ini balik kepada bagaimana kita mendidik anak-anak sih. Ya. Semoga dijawab. Ini ada lagi nih Pak, masih dari pertanyaan Yolanda ya. Defense mechanism itu apakah bisa dalam konteks yang positif? Seperti contohnya tadi Paulus menasihati jemaat tentang kasih begitu ya, sedangkan kan kalau konteksnya Saul tadi negatif begitu. Iya, iya. Saya kira iya, karena memang contoh dari firman Tuhan itu memang ada positif, ada negatif. Dan sekali lagi saya mau katakan defense mechanism itu adalah naluri kita manusia yang mau bertahan hidup, ya. Karena defense mechanism itu adalah untuk memproteksi kita sebenarnya, ya. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan orang yang defensif itu pasti orang yang karakternya rusak. Belum tentu, ya. Nah, defense mechanism ada yang sampai sefatal Saul. Fatalnya apa? Fatalnya dia beribadah aja udah palsu, dia tetap lakukan, nggak apa-apa lah palsu, gitu loh, ya. Itu fatalnya. Jadi saya kira betul ada negatif, ada positif. Tapi jangan cepet-cepet kita mengambil kesimpulan kepada rekan pelayanan kalau dia defensif. Ini orang ngaco nih karakternya nih, gitu ya. Nah, kecuali udah jadi patun ya Bapak Ibu ya. Udah jadi patun, kita udah pelayanan sama rekan kita ini 5-10 tahun. Dia setiap kali dibilangin dia kagak mau dengerin, gitu loh. Nah, kalau ini udah jadi patun, saya kira ya udah gitu melebar ke komunitas. Nah, itu yang saya kira udah negatif. Saya kira seperti itu sih. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak di kolom chat ya. Kita akan coba biar ada waktu untuk menjawab semuanya begitu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Defense mechanism bisa bermula dari habit seseorang. Untuk mengantisipasi supaya defense mechanism tidak terjadi, apakah ada tata cara yang dapat dilakukan di organisasi gereja? Oke. Saya kira jawabannya kembali kepada komentar saya sebelumnya. Kita perlu menemukan satu kultur yang semua anggota majelis lakukan sama-sama. Ya. Jadi misalkan yang sederhana gini. Saya pernah lakukan dengan teman-teman majelis Singapura, karena teman-teman majelis Singapura kan rata-rata pendidikannya kan S1 ke atas, S2, S3 bahkan ya. Jadi bisa diajak berlogika dengan lebih ruwet gitu loh. Jadi kita ngajak teman-teman majelis begini. Yuk kita sama-sama, kalau ada satu rekan yang kasih ide, jangan langsung ditolak. Tapi kita sama-sama menggali, yaitu pakai pertanyaan tadi. Gitu ya. Jadi dan rata-rata majelis kami kan memang pemimpin perusahaan juga ya. Ada yang pengusaha, ada yang karyawan tapi udah jadi direktur ya. Jadi mereka memang punya kultur itu juga di kantor seperti itu. Jadi ketika diajak itu bisa dilakukan. Cuma karena semua rata-rata orang pinter,
pertanyaannya jadi susah-susah. Yang kasih ide jadi kagak pede. Ya, akhirnya gini loh. Udahlah, nggak usah lah. Gue ditanya-tanya, gue nggak bisa jawab, males lah, capek lah, begitu gitu loh. Ya, jadi itu yang kami upayakan sih. Dan tentu kami coba lakukan ya retret majelis tadi. Jadi setengah hari retret, ada momen dari hati ke hati antara majelis seperti itu. Jadi memang itu perlu diciptakan sih. Dan saya kira kalau di dalam konteks kemajelisan, ya kita perlu bicara sama BPH dulu ya. Kita mulai sama BPH dulu deh. Gembala sidang, sekretaris, bendahara, kadang-kadang ada sekum ya, sekum sama sekretaris sama ya. Jadi biasanya kan BPH itu kan gembala, kemudian ketua, biasa ada wakil ketua juga, terus sekum sama bendahara ya. Paling nggak ini dulu deh. Terus mungkin ditambah hamba Tuhan. Tapi maaf aja nih, maaf lagi sekali lagi. Kadang hamba Tuhan yang susah. Ya. Kadang hamba Tuhan yang susah diajak untuk begitu. Kenapa? Karena di seminari nggak diajarin. Ya. Ini satu hal yang saya ajak teman-teman di STTRI supaya hamba Tuhan itu belajar bekerja bersama-sama sejak di seminari. Karena tantangan pelayanan di abad 21 nggak mungkin pakai cara one man show seperti tahun 80, tahun 90. Impossible. Ya. Kalau kita nggak bisa bekerja bersama-sama, matilah kita waktu kita pelayanan pastoral. Karena kita anggap semua nggak bisa lah, gue yang paling bisa. Ya. Jadi saya kira kita perlu temukan sih. Nah, apa saja, ya balik lagi kepada konteks di gereja masing-masing ya. Apa yang perlu diatasi? Kemudian cara apa yang semua orang itu cukup nyaman untuk melakukan? Ya. Jadi misalkan simple, hal lain yang, nah ini sempat jadi konflik di dalam pelayanan saya juga, karena pendeta senior yang lain nggak mau lakukan apa yang saya sudah lakukan. Jadi gini loh, situasi saya ini penginjil di gereja sebelum ada pendeta. Ya, jadi saya pelayanan sendirian, pendeta senior itu ada di gereja pusat. Jadi saya di cabang sendirian. Kemudian gereja kami pinjem pendeta-pendeta dari Indonesia. Nah, pendeta-pendeta dari Indonesia bawa kultur sendiri. Nah, saya sudah ciptakan kultur di dalam kemajelisan yang paling simpel. Sebelum rapat majelis akan dikasih renungan. Udah gitu ada doa syafaat sama-sama. Nah, ada satu pendeta dari Indonesia senior, kagak mau ada gitu-gituan. Kan ini rapat. Ngapain ada renungan-renungan? Nah, saya sempat saya ngomong ke majelis saya. Ya kan kita rapat pelayanan Kristiani. Bukan rapat di kantor, gitu loh. Masa kagak boleh ada renungan? Aneh banget sih. Saya apa ngomong gitu, dan ya nada saya setinggi tadi, Bapak Ibu. Ya namanya masih muda ya. Waktu saya mulai pelayanan tuh baru 30 atau 31 gitu loh. Jadi dengan nada kayak gitu, kayak saya dianggap, lu jangan marah-marah, Bud. Gitu loh, ya. Tapi saya nggak cocok seperti itu. Nah akhirnya saya ngomong deh ke beberapa rekan. Akhirnya tetap bisa dilakukan. Tetap ada renungan dan sebagainya, bahkan majelis dikasih baca buku yang sama. Ya, setiap kali rapat satu majelis sharing apa yang dibaca dari bab 5 misalkan. Udah gitu doa sama-sama baru rapat. Ya. Jadi itu yang diciptakan kultur baru tersebut. Jadi seperti itu sih. Semoga nyambung ya. Ya, karena keterbatasan waktu begitu ya, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab begitu ya. Kita akan lanjut untuk bagian berikutnya di webinar malam ini. Terima kasih untuk Pak Budianto untuk materinya, juga untuk jawaban atas beberapa pertanyaan yang tadi sudah dibahas begitu ya Pak. Terima kasih. Dan saat ini kita akan lanjut, ada sepatah dua patah dari Bu Margaret, ucapan terima kasih. Silakan Bu Margaret waktunya. Ya, saya berterima kasih atas nama Komisi Musik GPMD Kelapa Gading, Majelis Hamba Tuhan, Gembala Sidang. Berterima kasih untuk pelayanan Pak Budi pada malam hari ini yang saya rasa sangat memberkati kita semua. Kemudian satu hal saya mau himbau kepada
seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya yang ikut webinar malam ini, hamba-hamba Tuhan yang di daerah maupun yang di Jakarta. Jangan lupa, bukan promosi, tapi karena saya sudah membaca buku yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, itu sangat-sangat bermanfaat, bahasanya sangat sederhana, tidak susah dan tidak jelimet, tetapi mudah dimengerti, ya, sangat mudah dimengerti. Saya sudah membacanya sampai selesai, ya. Jadi saya menghimbau, kalau hamba-hamba Tuhan tadi ada yang chatting ke saya dari GPMRI Sekadau, mereka ingin memesannya, Bapak Ibu bisa menyampaikan berapa banyak, nanti saya akan sampaikan kepada Pak Budianto seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, terima kasih untuk Jessica yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini dengan sangat baik. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dari Kalimantan Timur. Terima kasih Pendeta Bambang yang sudah mengkoordinasi. Kemudian hamba-hamba Tuhan dari Kalimantan Barat, terima kasih Pendeta Krististon dan Pendeta Rianto. Kalimantan Tengah, tadi baru mendaftar beberapa menit ketika webinar ini akan dimulai. Kemudian Pekalongan, Pak Lukas Kustejo, terima kasih banyak. Dan seluruh jemaat yang ikut hadir pada malam hari ini, kami sangat berterima kasih untuk partisipasinya dan saya rasa Bapak Ibu tidak rugi ikut pada malam hari ini. Terima kasih. Pak Juminius itu. Ya, terima kasih Bu Margaret. Sebelum kita mengakhiri webinar malam hari ini, sekali lagi terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ya webinar malam ini. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Minta kesediaan Bu Daudi untuk pimpin doa tutup untuk webinar malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pencerahan pikiran kami sehingga kami dicerahkan untuk bagaimana menjalin kebersamaan, mengatasi kendala-kendala relasi yang bisa saja timbul kami bekerja sama. Biarlah apa yang disampaikan petang hari ini sampai ke hati kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus mencerahkan hati kami juga agar hati kami terbuka untuk menerima masukan-masukan dan menerapkan masukan-masukan tersebut untuk menjadi baik bagi relasi kerja kami, bermanfaat bagi gereja dan organisasi, di atas semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Budianto yang sudah memberikan kepada kami bimbingan pencerahan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau dimanapun berada, agar menjadi suatu berkat dan membawa manfaat kepada tempat di mana dilayani. Kemuliaan untuk Tuhan, biarlah hati Tuhan disenangkan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa. Amin. Amin.